manusia itu kalau diperingatkan atas sesuatu, ya hukum-hukum Allah, lebih banyaknya makanya termasuk ya wa aktsaruhum la yu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi kalau misalnya sekarang pengajian ada 20%, 10% dari sebagian banyak umat Islam yang ada, Bapak harusnya gembira. Kenapa? Karena termasuk wasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang-orang yang sabiq itu orang-orang yang sebagian kecil. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Nah, menariknya ketika kita tadi lihat di surat Al-Kahfi, ketika Allah membukanya dengan walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Allah telah menjelaskan di Quran ini atau bahkan mengulang-ulangnya. Maka ada pelajaran nahwu, sharaf, ya tasrif. Makanya tasrif. Ya fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna. Anak-anak di sini ajarin, Pak. Fa'ata fa'atuna fa'atuma fa'atum fa'ati fa'atuma fa'atuna fa'altu fa'alna. Udah masuk bahasa Arab belum? Belum ya? Nah, dalam surat Al-Kahfi kita lihat dibukanya dengan kata anas, ditutupnya dengan kata insan. Ayatnya ayat 54. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linnas min kulli mathal. Dari setiap pelajaran perumpamaan. Tapi itu menariknya Allah mengatakan, Allah berfirman walaqad, dan sesungguhnya sarafna, kami telah mengulang-ulang penjelasan fi hadzal Qur'an, dalam Al-Qur'an ini sebagai bacaan atau kitab yang sempurna. Dari kata qara'a, ya qara'u, ya Qur'anan, ya Qur'anil linnas, bagi manusia. Diawali dengan kata manusia, manusia tapi dengan linnas, dengan makna manusia yang memiliki keterikatan secara sosial, makhluk sosial. Nah, jadi kalau Allah menjelaskan, makanya di banyak ayat ada kata an-nas, ada kata al-insan, ada kata al-bashar, al-bashar, ada kata bani Adam. Nah, itu maknanya sama-sama manusia, tapi spesifiknya itu ada tujuan-tujuannya. Kalau al-bashar itu manusia dengan keberadaan dia secara biologis, kebutuhannya, kesempurnaannya, kelengkapan organnya, kemuliaannya. Nah, kalau bani Adam itu adalah ketinggian peradabannya, akalnya, perbedaannya dengan binatang, punya nafsu, ya, kesejajarannya dengan malaikat, bahkan bisa lebih ketika dia bisa menundukkan nafsunya dan seterusnya. Maka tidak sembarangan kapan Allah menggunakan kata anas, al-insan. Insan itu manusia secara kejiwaan. Manusia juga dengan sesuai dengan asal katanya an-nisyan. Nisyan itu lupa. Ya, jiwanya yang kadang lemah, ya, sifatnya orang watak kadang lupa. Nah, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ya. Dan kebanyakan dari manusia atau dalam banyak hal manusia itu selalu membantah. Manusia itu kalau diperingatkan atas sesuatu, ya hukum-hukum Allah, lebih banyaknya makanya termasuk ya wa aktsaruhum la yu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi kalau misalnya sekarang pengajian ada 20%, 10% dari sebagian banyak umat Islam yang ada, Bapak harusnya gembira. Kenapa? Karena termasuk wasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang-orang yang sabiq itu orang-orang yang sebagian kecil. Jadi kalau ada di musola, hadir ke taklim, ya, ada orang ke musola, ke masjid takut, ya, tapi ke pasar berjumpel-jumpel. Nah, kalau pekerjaan mungkin darurat karena urusan perut, ya, ada sebagian ulama yang membedakan, ya, membedakan hukum ke masjid sama ke tempat kerja. Tempat kerja tidak bisa disamaikan dengan ke tempat wisata. Nah, sekarang tempat wisata kan kebutuhannya bukan primer, bukan satu hal yang mendesak. Ini kadang memang bukan kadang-kadang, kebanyakan manusia nggak adil. Makanya kalau sebagian orang ke masjid, sebagian kecil yang ke majelis taklim tetap istiqomah untuk ngaji dan seterusnya, berbahagia. Karena thullatun minal awwalin, sebagian besar orang-orang yang sabiq. Jadi kalau orang yang ada kan di ayat berikutnya apa?
wa ashabul maimanati wa ashabul maimanah, ya, atau di ayat selanjutnya wa ashabul masy'amah, ya, dan orang-orang yang bersegera dalam sebuah keburukan. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, beruntung juga orang yang yamin, orang yang sebelah kanan, golongan kanan yang selalu berbuat. Orang yang ashabul yamin itu biasa, orang berbuat baik itu biasa, tapi yang orang yang sabiq, orang yang ketiga, makanya itu orang yang dekat sama ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awalin. Bagian besar dari orang yang terdahulu, sahabat, para tabi'in, orang saleh, dan orang yang sekarang pun ada, tapi wa qalilun minal akhirin. Bagian kecil, qalil. Jadi kalau jadi sebagian kecil dari sebagian besar orang, harusnya kalau kita yakin itu perbuatan baik, harusnya kita berbahagia. Kenapa? Karena ciri orang yang sabiq itu satu, bersegera dalam kebaikan. Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Kenapa kalau bisa tahajud 4 rakaat, kenapa 2? Kenapa kalau bisa 2 rakaat tahajud, kenapa cuma bangun sholat subuh? Kalau bisa bersegera ke masjid, kenapa harus nonton TV dulu? Ya. Kenapa maghrib misalnya jam berapa sekarang? Jam 6 lewat. Jam 6 lewat, kenapa jam 6 atau jam 6 kurang seperempat nggak salawatan, wirid, petang, baca salawat, baca istighfar lebih awal? Kan jadwal sholatnya udah tetap, nggak berubah, ya nggak berubah banyak. Tapi kenapa kita harus telat atau mepet, ngepas waktu, baru azan, baru berangkat? Kenapa? Kenapa nggak kita luangkan seminggu sekali, sepekan sekali, paling nggak Sabtu Ahad lah. Kalau ya hari-hari lain mungkin capek kerja dan seterusnya. Ngincer tuh, udah setiap 15 menit sebelum sholat udah ada di masjid buat bekal kita. Sabik, itulah orang yang sabik. Dan bahagia orang-orang yang sabik. Itu golongan paling tinggi, orang yang beristirahat. Dan orang yang sabik, ciri keduanya, kalau dia ketinggalan atas sesuatu, penyesalannya luar biasa. Seperti sahabat Su'ban yang sering saya ceritakan. Nyesel, pengen rumahnya lebih jauh dari masjid. Kenapa? Melihat pahalanya luar biasa ketika sakaratul maut. Nyesel, kenapa nggak memberikan roti yang kedua-duanya? Dia memberikan roti kepada orang lapar, dia punya 2 roti, hanya memberikan 1. Nyesel. Makanya, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Semua orang lawamah, nyesel. Bahkan orang yang udah mau masuk surga aja nyesel. Kenapa dia nyesel? Kenapa nggak surga yang lebih tinggi? Jangan sampai kita seperti orang-orang yang justru nyeselnya bukan nyesel karena kurang berbuat baik, tapi nyesel karena kita ada di sesuatu yang bisa kita berbuat baik tapi kita nggak lakukan. Nah, jadi orang-orang yang sabik itu selain bersegera untuk kebaikan, dia selalu senantiasa merasa menyesal. Biasanya sholat duha hari ini ketinggalan nggak sholat duha, nyesel banget. Biasa ngaji hari ini nggak ngaji, biasa baca Quran nggak baca Quran, dia nyesel. Nah, hadirin sekalian jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini di kajian ini ada pembahasan beberapa sifat Allah yang tadi yang sudah kita bahas, Al-Muhaimin, Azizul, Jabbar, Al-Mutakabbir. Ya, makanya ini berhubungan. Allah yang Maha memelihara, ya. Karena memelihara itu, Pak, kita termasuk memelihara sholat juga susah. Seminggu, 2 minggu, ya, bisa sholat tahajud. Kesananya, ya itu termasuk memelihara. Ya enggak? Makanya maaf, pekerjaan security itu jangan dianggap enteng. Memelihara, menjaga sekali, 2 kali seminggu, 2 minggu, ya 3 minggu gerasa aman, main handphone di posnya, ya kan? Iya, Allah tidak pernah tidur. Allah terus memelihara makhluknya. Allah terus memberikan rezeki. Bahkan bakteri, kuman, semuanya Allah jamin. Ya, atas adanya jatuhnya daun, Allah pelihara. Allah tumbuhkan setiap biji. Allah senantiasa menjadi saksi atas setiap. Makanya kita merasa malu ketika mengetahui bahwa Allah selalu memelihara kita. Kita balas dengan sesuatu yang durhaka, lalai dari berzikir. Istighfar 100 kali dicontohkan Rasul. Nah, kita istighfar tiap sholat aja nggak hadir, ya. Jangankan istighfar memohon ampun, doa aja untuk meminta. Setiap kali Rabbi firli, 5 kali sholat hari ini kita berapa kali kita hadir Rabbi firli? Tapi kita hadir setiap kali Rabbi firli, ampunilah saya, warhamni, rahmatilah saya ya Allah, wajburni. Makanya jangan Rabbi firli warhamni wajburni warfarang warzuqni. Bacanya pelan-pelan. Rabbi firli warhamni wajburni. Cukupkan dan lengkapi, sempurnakan amal-amal saya. Ya, mungkin ada amal yang
ya, dan dikotori ria, ada amal yang kaifiatnya masih salah-salah, ada bacaan yang masih keliru, ada panjang pendeknya masih salah. Wajibun warfa'ni, rafa tinggi, derajatnya ditinggikan. Jadi sebenarnya nggak ada kamusnya orang Islam itu hina, ya, terhinakan baik itu di mata manusia maupun orang banyak, ya, secara orang banyak, apalagi di mata Allah. Warfa'ni, diminta tinggikan derajatnya. Jadi orang yang terhormat, mempunyai izah tadi. Izah itu izah kehormatan, ya. Makanya aziz itu milik kehormatan, kekuatan. Orang yang punya izah bisa menjaga izahnya, bisa menjaga kehormatannya. Terus dipelihara. Wajibuni warfa'ni, ditinggikan. Warzukni, diberikan rezeki. Allah berikan rezeki saya, karunkan rezeki Allah. Wahdini, dan berikanlah petunjuk. Coba apa lagi, Pak? Yang kurang coba dari doa itu apa lagi yang kurang? Gak ada. Warfa'ni, warzukni, berikan rezeki. Apa lagi tadi? Wahdini, diberikan petunjuk. Kalau lagi bingung, anti galau sebenarnya orang-orang yang beriman itu. Setiap kali ada masalah, ada petunjuk, ada ide, ada gagasan, ada jalan keluar. Karena lisannya senantiasa berzikir, ingat Allah. Masalah saya besar tapi Allah Maha Kuasa. Enggak ada kata tidak mungkin, enggak ada kata kejepit dan seterusnya, enggak ada. Buat Allah Maha mungkin. Bahkan penyakit yang tidak mungkin sembuh di mata Allah. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.